syarat-syarat untuk mengajukan perceraian di pengadilan itu apa sih Bang? Bisa gak sih Bang ngajuin sekaligus pada saat pengajuan itu gugatan perceraian, ada gugatan harta goni gini juga atau gitu gugatan ya. apa gitu Bang yang bisa disangkakan selain gugatan goni gini? Kalau mengajukan gugatan cerai ketika istri sedang hamil itu boleh gak sih? Bongkar bungkus, Bongkar! Halo teman-teman Ngerangkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik aja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Balik lagi dengan gue Rio di sini dan Deski dalam Ngerangkum Podcast, ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Oke. Sebelumnya gue pengen sapa dulu my brother nih, Bang. How are you, Bang? I'm fine. Wih, fine nih. Fine, ya. Fine, Alhamdulillah deh hari ini. sehat. Mana hujan ya kan? Enak Oh, tadi hujan ya? Hujan. Buat harian ini enak banget hujan. Jadi lebih cerah lah. Iya. Terus gimana puasa lo hari ini, Bang? Alhamdulillah puasa hari ini tadi batal sampai maghrib. Gue nggak mau belajar dulu. Sama dong, sama. Kemarin Gue juga belajar, gue juga puasa tadi habis maghrib. Iya. Tapi Habis maghrib sampai besok sahur. Puasa. Oh, iya. Kebalik gue nih. Siang baru buka. aliran baru Bang. Enggak. Gini Bang, kali ini di sesi kita kali ini video ini kita ada yang beda nih. Iya dong. Kan kita harus kreativitas terus biar beda. Iya. Tampilnya biar juga sahabat Ngerangkum juga nggak bosen gitu ngelihatnya. Iya betul. Kita kedatangan tamu nih Bang. Iya. Iya, jadi teman-teman Ngerangkum kita kedatangan tamu hari ini. Dia adalah seorang pengacara juga Bang. Pengacara. Terus pengacara kondang juga. Yap. Dan expert di bidangnya. Iya. Saya kenal dengan bintang. Kenal nih? Iya, saya kenal dengan guest kita ini udah hampir dari tahun 2002 saya. 2002. Siapakah dia? Langsung aja. Halo Bang Salman. Halo. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Untuk puasa hari ini gimana nih? Alhamdulillah lancar. Sampai sekarang belum batal. Sampai sekarang nih Bang, sampai jam segini belum batal. Jam 11 malam. Sampai puasa hari ke sekarang ini 8 ya? belum batal. Alhamdulillah. Ini muka kayaknya cerahan nih. Iya tadi kayak habis nyala nih. Habis kribat dulu. Pijit. Lebih relax. Iya. Jadi kan lebih auranya tuh lebih kelihatan Bang lebih tua. Nah, Bang, kita kan kedatangan Bang Salman nih. Yap. Nah, mumpung lagi ada Bang Salman di sini, kita ingin bicara topik tentang apa tuh, Bang? Karena Bang Salman gini, dia memang expert, dia juga memang ahli di bidang perceraian. Kebetulan pasti kita bahas topik tentang Perceraian. Ini juga kan request dari kawan-kawan semua yang ada di kolom komentar. Iya, betul. Pengen nih dibahas tentang perceraian, Bang. Ini kan lagi marak, apalagi musim hujan, katanya banyak perceraian, Bang. Iya, memang efek pandemi ini nggak bisa dipungkiri banyak terjadi perceraian. Betul. Iya. Paling masalah ekonomi kali ya? Ya, Kebanyakan lah ya. Kebanyakan. Karena kan semuanya sulit Bang. Iya. Naik, apapun naik ya kan? Betul. Kita masuk aja langsung. Iya. Gini, Bang. Ya, boleh. Apa itu? Bang Deski. Syarat-syarat perceraian, Bang. Jadi gini. Ketika Ketika seseorang, laki-laki ataupun perempuan yang memang mereka sedang berkeluarga, tiba-tiba terjadilah perpecahan di antara mereka itu, ada selisih paham. Nah, tiba-tiba ingin mengajukan perceraian, Bang. Tentu dong, kalau namanya kita bicaranya di pengadilan, pasti harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi nih untuk mengajukannya. Berkas-berkasnya apa aja? Iya, gitu berkas-berkasnya apa aja. Nah, kira-kira Bang, syarat-syarat untuk mengajukan perceraian di pengadilan itu apa sih, Bang? Oh, itu jatuhnya masuknya ke syarat formil. Kalau syarat formil biasanya harus ada kopi KTP penggugat. Kopi KTP penggugat. Terus kopi buku nikah. Kopi buku nikah. ya. Kemudian kopi kartu keluarga. Kartu keluarga. Apabila penggugat atau pemohon punya anak melampirkan juga kopi akta kelahiran anak. Kenapa tuh Bang mesti melampirkan fotokopi anak? Kan biar jelas, misalnya kopi akta kelahiran anak itu biasanya dilampirkan agar apabila meminta asuh anak bisa dibuktikan ini anak dia, supaya jatuhnya ke suami atau ke istri gitu. Iya. Jadi itu aja berkasnya tuh Bang Salman. Iya. Kalau syarat-syarat tadi kan Bang Salman kan mengatakan syarat-syarat formil, tentu ada syarat-syarat material
demi terpenuhinya syarat-syarat dalam perceraian itu sendiri gitu Pak. Iya. Syarat-syarat materialnya apa tuh Bang? Biasanya ya terjadinya perselisihan terus-menerus ya kan. Perselisihan terus menerus. Misalnya salah satu pihak Terus banget ibu. salah satu pihak terus-menerus salah satu pihak meninggalkan kediaman dalam waktu sekian lama gitu kan. Bertahun-tahun lah ya. Nah, Terus nggak dinafkahin juga kali Bang tidak sama dinafkahi. Iya. Kalau dalam sigat taklid hukum pernikahan itu Nikah. apabila suami 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istri, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai. Tuh, Oh, 3 kawan-kawan bulan. kampung, ya. Iya. 3 bulan lo nggak dinafkahin, berturut-turut Berturut-turut. nggak dinafkahin, lo bisa jadi ngajuin untuk bercerai dengan suami ataupun suami atau terutama ya, ngajuin cerai istri ngajuin ke suami. Terus apa lagi Pak? Ya apabila salah satu pihak mendapat hukuman pidana yang sudah berkutat tetap gitu kan. Itu bisa juga. Bisa. Tapi kesian juga loh yo. Kalau suaminya tiba-tiba terkena kasus pidana, suaminya menjalani biasanya kan misalnya Di penjara berapa lama gitu? Iya, penjara berapa lama sedangkan dia melakukan tindak pidana itu Sang istri karena kebutuhan. sang istri gugat cerai lagi kan? Begitu di dalam gugat cerai. Kan kesian tuh Bang begitu ya Bang ya. Tapi Iya. bisa itu Bang ya. Bisa. Selain itu juga apabila salah satu pihak mempunyai cacat fisik sehingga tidak dapat memberikan keturunan. Oh iya. Jadi kalau lo punya istri, istri lo nggak bisa memberikan keturunan, ya maksudnya ini kita bukan ngajarin ke orang Bang. Kalau lo istri lo nggak, kan bisa juga ngangkat hak asuh anak ya Bang ya kayak gitu ya. Adopsi. Nggak harus cerai juga. Iya. Gitu. Terus kalau tidak memberikan keturunan, seandainya Bang ternyata tidak bisa memberikan keturunannya ini ternyata bukan dari pihak wanitanya nih kalau di kesehatan. Dari laki-laki. Bisa. Misalnya dalam beberapa case misalnya si suami itu ternyata impoten mungkin karena bulannya kalau tinggi, dia nggak bisa gitu lah ya. Memenuhi kewajibannya. Itu bisa gitu loh. Misalnya kan pengalaman saya itu misalnya yang saya tahu itu kalau orang bulannya tinggi itu untuk ereksi ini susah ya. Tuh, Bang John. Jangan memberikan anak, ereksi ini susah. Gitu. Kan bulannya tinggi. Iya Itu si istri baru dikarenakan masih muda, dan membutuhkan nafkah rohani dan keturunan boleh. Jadi adil gitu. Tapi kan gini Bang, balik lagi sih juga ke pasangan ini ya. Jadi kan kadang-kadang kita juga nggak tahu kan rezeki anak itu kan dari Tuhan. Misalkan kalau dia tetap saling mencintai dan mau hidup berdua tanpa keturunan ya nggak apa-apa loh. Ya nggak apa-apa. Ini kalau merasa mereka ini nggak puas gitu. Tidak sanggup lagi. Kalau memang sama-sama saling menerima ya nggak apa-apa. Iya, bisa diteruskan ya Bang ya. Kita kan bisa ambil kan kita bisa adopsi anak, anak saudara, anak tetangga ya kan, asal jangan anak mantan tuh Bang. repot. Bang, Abang punya mantan gak sih Bang? Punya. Punya. Dulu playboy juga Bang? Enggak, kalau saya ya baik-baik aja lah. Baik aja, iya. Bang, ini pada saat orang mengajukan perceraian, ya, kan selain perceraian itu Bang, kita bisa meminta yang lainnya. Misalnya kita bisa gak sih Bang ngajuin sekaligus pada saat pengajuan itu gugatan perceraian ada gugatan harta goni gini juga atau gitu gugatan apa gitu Bang yang bisa disentakan selain gugatan gono gini, coba Abang bisa jelaskan deh. Biasanya apabila seorang istri mengajukan gugatan cerai ya dia berhak meminta di agama tuh biasanya uang mut'ah, nafkah idah, dan nafkah harunah. Oh, itu 3 Bang ya? 3 ya. Kalau itu hak asuh anak juga. Hak asuh anak. Kalau untuk gonong gini biasanya sesuai aturan tuh setelah putus cerai baru mengajukan gugatan gonong gini. Oh, gugatannya berbeda antara perceraian dengan gonong gini itu terpisah Bang? Iya, terpisah. Bisa. Nah, kalau apa tadi dibilang mudah ya? Mudah itu apa ya Bang? Tadi ada 3 tuh. Apa ya tadi Bang? Uang mut'ah itu biasanya diberikan setelah putusnya perceraian biasanya ditetapkan oleh pengadilan
uang yang harus diberikan sejumlah sekian untuk diberikan istri. Oh iya. Kemudian nafkah idah itu, Iya nafkah idah. nafkah idah itu yaitu nafkah yang diberikan selama 3 bulan atau selama masa tunggu istri untuk bisa menikah lagi, bisa 3 bulan 10 hari atau 90 hari. 90 hari. 90 hari. Kemudian nafkah hadona itu adalah nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya sampai umur 22 atau sampai anaknya menikah. Biasanya sesuai aturan tuh sampai umur 19 tahun. 19 tahun. Nah, kan tadi kan Bang, kayaknya nafkahnya banyak banget ya. Banyak. Nafkah hidah, adona, Muta. mu'a. Nah, seandainya Bang, laki-lakinya sang ayah ini ya, dia nggak begitu mampu untuk mengasih nafkah itu semua. Sebenarnya barometer hitungannya itu seperti apa sih Bang? Ya apabila suaminya tidak mampu, biasanya suaminya itu akan menceritakan kemampuannya dan biasanya hakim juga menetapkannya akan secara bijaksana ya sesuai kemampuannya gitu. Misalnya kalau misalnya punya gaji, biasanya hakim meminta gajinya itu kan untuk bisa menetapkan berapa yang harus diberikan kepada anaknya ya kan gitu. Karena kan sang suami apabila perceraian kemungkinan dia akan nikah lagi dan akan punya tanggungan dengan istri baru dan juga. Dan harus menafkahi lagi dong. Iya. Lagi. Jadi terpecah. Jadi harus biasanya hakim juga akan bijaksana menetapkan itu besarannya. Gitu. Dia kan nggak bisa itu kebijaksanaan hakim ya Bang. Iya nggak bisa juga serta merta istri ngajuin idah, adona, muta itu. Tapi suaminya misalnya bukan mengecil nggak ada maaf ya. Suaminya kerjanya kerja buruh. Atau petani atau juga misalnya tukang ojek. Mau minta istrinya besarannya 5 juta untuk jadi dipatokin lah sama istrinya, dipatokin nggak sesuai dengan penghasilan sang suami gitu. Biasanya kalau permintaan istri PL tinggi, suami berhak menjelaskan kemampuannya dan biasanya majelis hakim akan menetapkan sesuai kemampuan si suami. Oh iya, berarti sesuai kemampuan dan tidak bisa dipaksakan. Nah, untuk para istri itu, para istri sahabat ngerangkum, kalau lo ngajuin yang nafkah-nafkah tadi, ya lihat-lihat lah, jangan kasihan. Kasihan ya Bang ya. Iya. Kita mewakili para lelaki nih Bang. Iya. Nih lelaki semua. Yang mereka tuh nggak tahu kita cari duitnya sampai kaki di kepala di kaki Bang ya. Tapi kan rezeki kan namanya juga kita nggak tahu dapat berapa kayak gitu kan. Apalagi dimanapun juga pandemi ini emang efeknya ke sebuah profesi ya gitu. Iya. Jadi emang seorang istri itu juga kalau mengajukan gugatan cerai, permintaannya juga jangan muluk-muluk juga gitu. Iya. Pandemi ini juga lah. Pandemi itu luar biasa Bang ya. Katanya dengar-dengar di pengadilan agama tuh banyak Bang perceraian Bang pas pandemi gini. Iya banyak. Itu permasalahannya gara-gara apa ya Bang? Biasanya tuh. Biasanya kalau pandemi ini karena nafkah biasanya. Oh nafkah. Bang, kalau misalnya tadi kan Abang belum sebutin nih untuk syarat-syarat material untuk mengajukan gugatan perceraian. Misalnya terjadi KDRT, Bang. Bisa ya? Bisa. Nah, bagaimana cara ngebuktiin bahwa ini terjadi KDRT? Apakah harus ada laporan kepolisian dulu ataukah ada yang lain gitu misalnya, Bang? Biasanya apabila terjadi KDRT harus divisum dulu ya. Divisum dulu terus bikin lapor kepolisian agar pada saat sidang pembuktian si penggugat bisa membuktikan dari gugatannya bahwa itu telah terjadi kesalahan dalam rumah tangga. Dan ada visumnya juga. Oh, harus ada visum. Tapi kalau misalnya foto-foto? Foto juga bisa. Foto aja gitu misalnya bengap gitu enggak ya? Enggak boleh. Misalnya biasanya sesuai ini aturannya apa? Iya, harus ada visum. Dan itu bisa dipidanakan nggak sih, Bang Salman? Bisa. Jadi sekalian digugat cerai sama dipidanakan boleh? Bisa. Iya. Kalau udah dipidana biasanya itu cerainya jadi lebih mudah ya Bang ya? Iya, lebih mudah. Apalagi kalau KDRT udah begitu ada vonis dari pengadilan bahwa putusan itu ingkrah, maka tuh lebih gampang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan gitu. Makanya tentang KDRT ini Bang, kita tuh sebelum pranikah ya. Iya. Baiknya tuh harus mengetahui sih tentang pasangan masing-masing. Iya. Kadang-kadang waktu pacaran nggak terbuka. Pacaran tuh manis gitu. banget. Ya kan? Pokoknya indah aja Bang, kalau misalnya kita baru pacaran tuh indah aja. Begitu nikah tuh kebuka semua, ternyata lebih indah lagi. Iya. Atau kita bikin agreement bahwa kita nggak mentolerir kekerasan dalam rumah tangga gitu. Dan juga perselingkuhan, kan jadi ada kesepakatan gitu. Betul. Iya, jadi ada komitmen lah dari awal. Ya, walaupun sudah ada komitmen Bang dari awal juga, jangan
namanya manusia kan Iya, hilaf, Bang. hilaf. Apalagi Iya, kadang laki-laki ada hilaf. gitu. Hilaf jangan langsung gitu loh. Begitu salah langsung lo gugat ya. Harus dilihat juga kenapa suami lo sampai misalnya pacaran lagi gitu. Harus dilihat tuh. Introspeksi diri lah. Iya, mungkin dari pihak wanita juga kadang tidak bisa menjalankan Ya kewajibannya sebagai Kewajiban istri. iya. Itu. Oh ya Bang, gue pengen tanya lagi nih mengenai kalau mengajukan gugatan cerai ketika istri sedang hamil itu boleh gak sih? Boleh, gak ada aturan melarangnya. Udah banyak kok yang terjadi itu di Iya, selebriti juga banyak sih ya. Selebriti siapa aja tuh, Bang? ya ada lah, pokoknya bisa dilihat itu di Google, bisa dicari lah. Oh, Iya, jadi iya, bisa, iya. Bang ya. Diklik artis yang menggunakan cerita saat hamil itu bisa ya. Oh, ada semua tuh ya. Dan Iya, Jadi gini, Bang. Misalnya ada yang hamil, nih wanita hamil, dia boleh mengajukan gugatan perceraian ataupun suaminya juga boleh. 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 Ya, istri atau suami boleh mengajukan ya. Walaupun istri sedang hamil gitu. Tadi udah gue tanyain belum sih, Bang? Gini, Bang, ini kan terkait yang Abang katakan tadi pengadilan agama. Iya ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih, Bang, mungkin kalau ngerangkum juga bingung gitu loh. Kalau untuk yang muslim ya. Iya, kalau pendengar kita kan nggak semuanya orang muslim, Bang. Iya. Itu ada juga non muslim. Jadi seandainya, Bang, mau melakukan gugatan perceraian misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Iya. Buddha, bahkan ajaran kepercayaan itu di mana sih, Bang? Jadi gini, dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas muslim, untuk muslim ada khusus pengagama. Pengadilan Tapi agama. untuk non muslim baik itu Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu itu di pengadilan negeri. Oh, pengadilan negeri. Jadi dimohonkan di pengadilan negeri ya. Iya. Itu juga bisa Bisa. Tapi memang ada kompilasi tersendiri yang diatur untuk pengadilan agama. Dia memakai kompilasi hukum Islam ya, Bang ya. Iya. Karena mayoritas di Indonesia juga kan mayoritas adalah yang beragama Islam. Iya, betul. Terus gini, Bang, kan gugatan antara wanita dengan laki-laki itu tentu beda, gitu. Kalau laki-laki itu pasti untuk talak, Bang. Ya kan, sebenarnya ikrar talak itu kapan sih, Bang? Ya, ikrar talak itu suatu kompilasi hukum Islam dia harus diucapkan setelah putus pengadilan, biasanya paling lama ya 6 bulan gitu. Oh, Dan jadi itu suami harus wajib mengucapkan ikrar talak itu sebagai syarat pernikahan. Apabila si suami ternyata tidak menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak itu, maka secara hukum pernikahan itu masih sah dan belum terjadi pernikahan, dan agama tidak boleh mengeluarkan akte cerai karena si suami belum menggunakan ikrar talaknya sesuai aturan hukum Islam. tapi itu laki aja kan, Bang? Iya, Kalau perempuan nggak perlu ikrar talak. nggak perlu. Karena kan pemohon langsung, jadi yang menalakkan adalah pengadilan kan. Iya. Nah, terus kalau ikrar talak, Bang Sandra, gini, Bang. Ini bicara lagi tentang ikrar talak. Ada seorang suami yang mengajukan perceraian. Nah, tadi Abang katakan setelah putus dulu baru di ikrar talak. Nah, pas putus itu suami tidak mengajukan tidak mengambil haknya, menggunakan haknya untuk ikrar talak, ya. Lewat dari 6 bulan tadi, Bang. Lewat dari 6 bulan. Dan ternyata suaminya malah pacaran lagi, terus nikah gitu. Itu gimana, Bang ya? Ya, maka si istri yang notabene masih Istri sah, sahnya ya bisa melaporkan si suami atas dugaan pelanggaran pasal 279 KUH Perdata. Oh, itu KUH pidana. KUH pidana ya, KUH pidana. Jadi Itu bisa dilakukan secara pidana. Tentang apa tuh, Bang? Tentang apa? Nah, itu ya tentang kejahatan perkawinan. Kejahatan perkawinan, Oh, bahwa iya. menikah tanpa izin, Iya. menikahnya tidak sah lah. Juga bisa juga 284, Bang ya, perzinahan juga, karena kan dianggap Perzinahan, pernikahannya nggak iya. sah. Iya, bisa. Perzinahannya nggak sah, pernikahannya nggak sah. Iya, Gitu. Jadi jadi begitu hebatnya pemerintah mengatur regulasi tentang hukum ini, ya, sampai hal terdetail yang menjadi di masyarakat ini diakomodir gitu untuk keadilannya sama pemerintah. Iya. Luar biasa, Bang ya. Jadi untuk agama Islam di Pengadilan Negeri Agama, dan untuk agama yang di luar non Muslim itu di Pengadilan Negeri. Nah, sekarang gini, Bang, kira-kira
apa sih yang abang mau sampaikan kepada kawan-kawan yang muda-muda, kawan-kawan ngerangkum untuk ini ada kiat-kiat khusus, saran? Ya sebaiknya gini, dari pihak perempuan kalau mau nikah supaya tidak terjadi ya agar tidak ceroboh lah, maksudnya jangan karena cinta udah global langsung menyerahkan kehormatannya terus akhirnya nikah karena kecelakaan gitu kan. Akhirnya setelah nikah baru ketahuan bahwa lakinya ini nggak mau bertanggung jawab atau KDRT atau gimana gitu kan. Dan untuk laki-laki juga sebelum nikah juga sebaiknya ya walaupun bukan misalnya nggak semuanya pegawai harus punya penghasilan supaya bisa menafkahi anak istrinya dengan baik. Oh iya, jadi Bang Salman nih kita harus melihat pasangannya, terutama laki-laki yang melihat pasangan kita bibit, bebet dan bobotnya. Jadi jangan ketika ketemu orang kenalan di Facebook, kenalan di Instagram, suka kenalan terus tiba-tiba main ngajakin nikah aja, nggak ketemu sama keluarganya. Nggak tahu ini. Tahu-tahu udah punya istri, udah punya suami, itu kan yang kesian Bang. Gitu. Ya, harus jelas dulu gitu. Jangan sampai nanti ketemu nikah sama orang yang ternyata udah punya istri, itu akan bermasalah lagi kalau istrinya nggak istrinya nggak terima bisa laporin suaminya kejahatan perkawinan kejahatan perkawinan. Bang, ini kan gini, kawan-kawan ngerangkum kan pasti kalau tadi kan abang memberitahukan bagaimana syarat-syaratnya untuk mengajukan perceraian gitu. Nah itu kan kalau mereka jalan sendiri gitu. Sekarang kalau kawan-kawan ngerangkum gini, membutuhkan abang kan sebagai pengacara yang expert di bidangnya gitu. Betul. Nah, kira-kira teman-teman ngerangkum harus kontak kemana tuh Bang? Bang Salman. Ini ada buat ngontek Bang Salman ya. Kalau misalkan teman-teman ngerangkum butuh jasa Bang Salman buat membantu mereka bisa kontaknya kemana tuh Bang? Ya. Barangkali nomor abang nih. Untuk nomor HP saya atau WA saya 0812 0812 10 414 414 502. Oke. Teman-teman ngerangkum udah jelas kan ya? Tadi nomor udah disebutin. Jadi kalau teman-teman ngerangkum mau memakai jasa Bang Salman, teman-teman ngerangkum bisa kontak Bang Salman langsung di nomor yang tadi sudah disebutkan sama Bang Salman. Bang Salman itu sebenarnya kalau pakai pengacara mahal gak sih Bang? Bayarannya nih kadang-kadang orang begitu kan. Ya enggak lah relatif karena kita juga memahami kondisi dia saat ini dan tapi juga kita juga pengacara juga harus mengerti bahwa advokat itu suatu jasa yang enggak ini ya, maksudnya jasa yang profesi yang terhormat gitu loh. Untuk dia pengacara itu juga ya dia juga harus ngerti bahwa pengacara itu pengacara nggak gratis gitu kan, harus menempuh berbagai jenjang dari kuliah hukum S1 kemudian ikut PKPA, terus ikut magang 2 tahun, terus betul. Terus jadi step-stepnya itu nggak ringan juga untuk jadi advokat. Disumpah, terus setelah pun disumpah punya kartu, perpajakan kartu, bayar iuran lagi, dan semuanya itu udah gratis. Betul. Kalau sahabat-sahabat ngerangkum yang butuh jasa pengacara gratis kan kesian, nanti pengacara lama-lama miskin semua dong. Iya, nanti giliran pengacara miskin, pengacaranya juga cara istrinya kan. Repot itu. bisa ada Bang begitu Bang. Bisa jadi karena selalu dapat perkara istrinya gitu. Iya. Jadi gini, berarti tentunya ada negosiasi lah nanti ya. Iya, betul. Kesepakatan lah, saling sama-sama ngerti lah posisi masing-masing gitu. Oke deh. Mungkin tadi kan syarat-syarat sudah nih Bang ya. Kita udah mau syarat-syaratnya, terus asuh anak, terus dalam dalam gugatan perceraian itu apa aja sih yang bisa dimuatkan secara bersamaan kayak gitu kan, udah kita bahas. Udah jelas semuanya, mungkin teman-teman ngerangkum juga udah paham kan dan mengerti. Oke, kalau gitu kita tutup aja kali ya topik kita ini. Siap. Bang ya. Jadi ya gitu aja. Bongkar bungkus. Bungkus.